Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk kita beribadah. Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Siapkan seluruh hidupmu. Saya harap karena ini acara Evening Family Altar, mari saudara bisa ikuti dari rumah bersama dengan seluruh keluarga. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat sore malam hari ini, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan berikan kembali kami waktu untuk sama-sama kami beribadah dalam acara Evening Family Altar. Tuhan pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kiranya kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan hadir-Mu boleh nyata dalam ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami. Kuduskan alat-alat yang kami gunakan. Tidak ada gangguan-gangguan apapun. Semua berjalan dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, siapkan hati. Mari kita mau memuji. Kita mau menyembah Dia. Haleluya, Yesus. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah jurang Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saudara, mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah jurang Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau biarkan dari kasih-Mu. lewat
lembah curam. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah curam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi saudara, angkat pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah curam, Kau temani aku, Roh-Mu
bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku sembahkan, ku agungkan. Haleluya, Engkau layak Tuhan, terima segala pujian. Engkau layak Tuhan, dipuji, dihormati, ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Rasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat,
beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bagimu Tuhan, pujian kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus. Kami berikan hormat padamu Tuhan. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak disanjung tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat memuji menyembah-Mu. Kami rasakan hadir-Mu. Kami rasakan jamahan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah membaharui setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu sekarang Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengertinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Saudara, seperti minggu lalu saya katakan bahwa hari ini saya akan melanjutkan saudara apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang ukuran daripada kerohanian kita. Barometer. Jadi untuk melihat sejauh mana sebetulnya kehidupan kita ini secara rohani bertumbuh semakin dewasa, kuat di dalam Kristus, iman kita sehat, atau kita sedang sakit gitu saudara. Nah ini kan seringkali susah untuk kita mengetahuinya, menilainya. Saya nih sehat atau tidak ya. Saudara, mungkin ada gejala-gejala yang kelihatan, kita bisa lihat jelas ya. Sebutlah kalau kita terang-terangan hidup dalam dosa, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ada persekutuan, mungkin kita dengan mudah berkata, oh saya ini sedang sakit secara rohani. Saya tidak sehat rohani saya. Nyatanya saya jauh dari Tuhan. Tapi kalau andai kata saudara kita ya ke gereja, tetap ke gereja. Bahkan mungkin pelayanan ya kita pelayanan. Seringkali jadi samar-samar gitu. Kita merasa diri kita sehat. Kita merasa oke-oke saja, tidak ada masalah. Tapi saudara-saudara, belum tentu situasi seperti itu, saudara, itu menunjukkan kesehatan rohani kita. Itu belum tentu. Nah itu sebabnya kita perlu coba melihat apa sebetulnya menjadi ukuran bahwa saya ini sehat gitu saudara. Secara rohani ya. Saya ini tetap kuat, tetap ada di dalam jalan Tuhan, tetap ada di dalam sesuatu yang berkualitas kerohanian saya. Bahkan dari hari ke hari mengalami sebuah pertumbuhan. Nah ini perlu kita tahu saudara. Nah itu sebabnya dari minggu lalu kita belajar saudara apa ukurannya. Barometernya itu apa saudara? Minggu lalu kita melihat ada 3 hal atau mungkin 4 hal saudara yang saya sampaikan. Yang pertama sedikit saya ulang saudara tentang kerinduan kita terhadap Tuhan. Apakah kita punya kerinduan yang besar terhadap Tuhan? Itu menunjukkan kesehatan rohani kita. Ya kalau kita biasa-biasa saja, nggak ke gereja dengan tidak ke gereja, ya biasa aja saudara. Kita doa saat teduh, nggak baca Alkitab, biasa aja gitu saudara. Ya rasanya saudara kita perlu berkata bahwa itu nggak sehat gitu. Ya, jadi saudara coba periksa sejauh mana rindu saudara. Nah saudara-saudara, kita ini kan sedang juga menanti kedatangan Tuhan. Coba saudara pikir, ada nggak kerinduan kita? Tuhan kapan kau datang ya? Aku rindu, ingin bertemu. Aku ingin rindu bersama-sama dengan Tuhan. Ada nggak coba saudara kerinduan seperti itu? Atau kita masih berkata, oh Tuhan, ya sudahlah kalau itu jangan datang dulu lah. Ya beri saya kesempatan dulu untuk menikmati dunia ini. Saudara-saudara, saya kira kalau sampai kita punya pikiran yang seperti itu, kita perlu koreksi saudara. Artinya itu tanda-tanda betapa dunia ini mengikat kita. Hati-hati saudara ya. Justru kan kita ini harusnya terikat dengan Tuhan. Dia adalah kekasih kita. Dia adalah belahan jiwa kita yang harusnya menjadi pusat kerinduan kita. Pengharapan terbesar kita saat kita nanti bertemu dengan Dia. Nah, jadi saudara, coba periksa dirimu sejauh mana itu ya. Yang kedua juga saudara, terhadap kebenaran firman ya. Adakah kerinduan besar? Saya ingin lakukan firman. Saya ingin hidup sesuai dengan firman. Dan kita mulai melangkah, kita mulai mengerjakannya, kita mulai melakukannya. Mungkin gagal, saudara. Mungkin kita pernah gagal. Nggak apa-apa, saudara. Bukan nggak apa-apa. Artinya itu hal yang harus kita coba lagi. Harus kita coba lagi. Jadi ada sebuah hasrat kerinduan yang begitu besar. Ingin hidup dalam kebenaran firman.
Itu minggu lalu sudah saya sampaikan. Yang ketiga minggu lalu itu tentang terkait dengan dosa. Kita punya kepekaan nggak terhadap dosa? Artinya gini, saya nih di sini salah loh. Saya katakannya salah. Aduh, saya ngomong tuh salah. Saya berbuat tuh salah. Saya ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ada nggak saudara kepekaan seperti itu? Ya, lalu diikuti tentunya dengan sebuah pertobatan. Artinya gini, ketika saya tahu, aduh saya ngomong salah. Saya menyadari Tuhan ampuni saya. Tadi saya salah bicara, saya salah bersikap, saya salah berbuat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tidak akan lakukan itu, saya akan hidup dalam kebenaran. Nah saudara, itu menandakan sehatnya kerohanian kita di dalam Tuhan. Nah saudara, saya akan coba lanjutkan ya. Ada beberapa hal lagi saudara yang perlu kita pahami. Yang berikutnya saudara adanya sukacita yang tetap ada, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Sekali lagi saya mau bilang ini, rohani yang sehat itu, sukacita itu akan tetap ada sekalipun saya berada dalam situasi, tempat, keadaan yang sebetulnya tidak harusnya saya bisa bersukacita. Tapi sukacita itu ada gitu saudara. Nah ini saudara yang coba saudara periksa. Bukankah kadang-kadang ya kita temukan gini, pada umumnya orang bersukacita, orang berbahagia ketika dia berada dalam satu lingkungan yang benar-benar mendukung untuk dia berbahagia. Tapi ketika dia berada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, satu situasi yang mungkin nggak tekanan buat dia, bisa nggak dia bersukacita? Ada nggak sukacita itu? Ada nggak tetap pengharapan itu? Saudara, beberapa waktu lalu ya dalam ibadah minggu itu saya membaca dalam kitab Habakuk. Nah ini saya akan coba bacakan lagi sama saudara ya. Saudara perhatikan ya apa yang Habakuk katakan. Ya. Mari saudara yang kebetulan juga ada Alkitab di situ, saudara mungkin bisa buka ya. Habakuk pasal yang ketiga, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat 17, dibilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara perhatikan ayat-ayat itu, kalimat itu. Nggak ada apa-apa, saudara. Dia punya ladang, katakan ya. Dia punya pohon anggur, tapi nggak ada buahnya. Dia punya pohon zaitun, tapi hasilnya mengecewakan. Dia punya ladang, tapi saudara nggak ada hasilnya. Tidak menghasilkan makanan. Kambing domba juga kosong, tidak ada di kandang. Lembu sapi juga kosong. Jadi satu keadaan, saudara, yang secara logika manusia nggak bisa saya bersukacita. Harusnya saya nangis, saya mungkin marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa kok saya ngalami seperti ini? Itu kan kalau kita berbuat begitu, orang bilang ya masuk akal lah, logis lah. Keadaannya susah, masa kita mau bersukacita gitu saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sehatnya kerohanian kita saudara, ketika sukacita itu tetap ada. Sekalipun saya bilang situasi di sekeliling kita tidak mendukung, tidak membuat kita harusnya bersukacita. Kenapa begitu? Karena sukacita kita itu tidak bersumber dari situasi yang ada. Tidak ditentukan, saudara, oleh lingkungan yang ada, oleh keadaan yang ada. Tapi sukacita kita ini bersumber dari Tuhan. Bersumber dari atas, dari Dia. Jadi saudara, apapun keadaannya, apapun situasinya, saudara, sukacita itu tidak boleh hilang. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara, itu dikenal dengan sebutan surat sukacita. Karena kita melihat ada satu gaya bahasa, ada satu ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat yang menggambarkan satu situasi yang penuh sukacita. Saudara, apakah waktu Paulus menulis surat itu, dia sedang tinggal di hotel, di villa yang mewah, dengan makanan yang enak, dengan situasi yang nyaman. Dia sedang berada dalam situasi yang serba berkecukupan. Saudara, enggak begitu. Kalau saudara pelajari, kitab Filipi itu ditulis oleh Paulus pada waktu dia ada di dalam penjara di Roma.
Saudara, memang dia di penjara tidak dibelenggu ya. Saudara, ada penjara rumah. Tapi statusnya saat itu sebagai seorang tahanan yang akan menanti keputusan dari kaisar, kira-kira hukumannya mati atau dia bebas gitu. Wah, saudara, itu kan satu keputusan yang dinanti-nanti penuh dengan tanda tanya. Saya akan hidup atau saya akan dapat hukuman mati. Pasti saudara, kalau andai kata Paulus mau nangis, dia mau susah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sangat beralasan. Tapi sekali lagi saudara lihat, surat kepada jemaat di Filipi itu, dia berkata, bersukacitalah kamu. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah katanya. Jadi nuansanya itu saudara penuh sukacita. Kok kenapa ya dalam penjara dia bersukacita? Kenapa ya dia sedang sebagai tawanan yang sedang menanti keputusan kaisar, kok dia tetap bersukacita? Saya mau katakan, karena sukacitanya itu tidak didasari oleh apa yang sedang dia alami. Sukacitanya itu saudara tidak didasari oleh apa yang sedang ada di sekitarnya. Tidak didasari di mana dia ada. Apakah dia ada di istana? Apakah dia sedang ada, saudara katakan, di tempat yang nyaman? Bukan itu saudara. Tapi saudara, sukacita yang ada padanya bersumber dari Tuhan. Jadi saudara coba periksa ya. Saudara, mungkin ya hari-hari ini orang bilang tanggal tua nih saudara ya. Mungkin orang yang bekerja, upahnya, gajinya itu sudah mulai berkurang. Bahkan ya sudah habis gitu saudara. Saudara, apakah sukacita kita juga habis sejalan dengan habisnya uang kita? Mungkin kita sedang tidak sehat. Ada sesuatu yang kita rasa nggak nyaman. Hidup kita, sakit kita secara jasmani. Apakah sukacita kita juga akan hilang? Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, nggak harus ya begitu. Sebab Alkitab jelas saudara berkata, ya, sekalipun katakan, kita ini berada dalam situasi yang berat. Surat Yakobus dia bilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, katanya. Itu kata kuncinya, sebab kamu tahu. Artinya gini saudara, saya harusnya tahu bahwa sukacita saya tidak ditentukan oleh apa yang saya alami di dunia ini. Sukacita saya tidak ditentukan oleh kondisi yang sedang terjadi kepada saya. Nah, kalau saya tahu itu, saudara, saya akan tetap bersukacita. Sekalipun saya berada dalam satu situasi, saudara, yang berat. Coba periksa dirimu. Adakah kau sedang bersukacita hari ini? Saat ini, atau kau sedang sedang susah benar, sedang nangis, sedang kecewa, sedang frustasi. Saudara-saudara, kalau itu yang saudara alami, berarti saudara sedang sakit secara rohani, ya. Tapi orang-orang yang rohaninya sehat, saudara, sukacita itu akan tetap ada. Nah, yang berikutnya, apa ukuran yang berikutnya? Yang berikutnya gini, ketika kita melihat atau menghadapi pencobaan, kesusahan-kesusahan, kita melihatnya itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita naik kelas. Jadi sama seperti seorang siswa, seorang mahasiswa yang sekolah atau yang kuliah. Ketika dosennya atau gurunya bilang, minggu depan kita akan ujian. Minggu depan akan ada ulangan, akan ada kuis gitu. Nah, pada waktu kita dengar itu, bagaimana sikap saudara? Aduh, apakah kita ngomel? Aduh, ini guru cari kerjaan aja bikin susah saja gitu. Saudara-saudara, orang yang rohaninya sehat tidak akan bersikap seperti itu. Ya. Hidup kita tidak selamanya kita berjalan lurus. Tidak selamanya kita ada di jalan bebas hambatan. Tapi justru kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara, ada kalanya, bahkan boleh dikatakan seringkali Tuhan bawa kita melewati jalan-jalan yang sulit. Tuhan izinkan kita melewati satu situasi yang berat dalam hidup ini. Itu sangat mungkin. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Jangan kaget ya, kalau dunia itu membenci kamu. Nggak usah bingung, nggak usah kaget. Jangan kaget kalau ada sesuatu yang sepertinya mengerikan menimpa dalam hidup kita. Saudara,
Karena memang itulah kehidupan. Kita nggak bisa, saudara, jalani hidup ini tanpa persoalan. Bahkan saya melihat, saudara, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dalam kehidupan itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah alat yang mendewasakan kita, yang menumbuhkan iman kita, yang semakin membuat kita kuat di dalam Tuhan. Saudara, kemarin saya lihat badan saya nih, saudara. Aduh, saya bilang kok tangan saya kecil sekali gitu, saudara ya. Kenapa seperti itu? Dulu rasanya badan saya nggak seperti ini. Ya, tangan saya ada ototnya begitu. Saudara, saya tahu dulu itu dari remaja saya orang yang suka olahraga. Ya, saya ikut latihan ini, latihan itu, olahraga ini dan itu, sudah. Tapi ya boleh katakan sejak sekian tahun belakangan ini, saudara, hampir nggak pernah begitu, sudah. Kalaupun itu hanya jalan kaki, kadang-kala nggak pernah lagi ngangkat beban, begitu, nggak pernah, saudara. Jadi wajar kalau andai kata ini jadinya sepertinya kecil gitu, saudara. Tapi ketika kita coba untuk mengangkat beban terus setiap hari kita latih, maka pasti, saudara, akan ada otot-otot yang semakin bertumbuh. Saudara tahu, demikian jugalah dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, tidak akan pernah mengalami pertumbuhan menjadi semakin kuat, semakin dewasa tanpa adanya ujian-ujian. Nah, jadi saudara, kalau saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak enak, saudara gagal, saudara mengalami kemerosotan mungkin secara jasmani, saudara sakit. Saudara coba lihat itu, bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam saudara untuk kita mengalami peningkatan dalam kerohanian kita. Kita semua tahu ceritanya Ayub kan, saudara? Kita tahu semua penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi apa buktinya? Apa akibat dari itu semua di akhir kitab Ayub? Ayub bilang begini. Dulu aku kenal orang, kenal Tuhan itu hanya kata orang. Jadi kata orang Tuhan itu begini-begini, dari situlah aku tahu tentang Tuhan. Tapi sekarang dia bilang, bukan lagi kata orang. Aku tahu sendiri, aku ngalami sendiri, aku kenal benar-benar secara pribadi. Jadi saudara bayangkan, dulu barangkali kita selama ini nggak kenal Tuhan itu. Kita cuma dengar Tuhan itu penolong, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu ada berkuasa dan sebagainya. Hanya kata pendeta yang khotbah di mimbar. Mungkin kita hanya sejauh itu. Tapi tahukah saudara, ketika kita berada dalam situasi yang berat, menghadapi tantangan, dan kita hadapi itu, lalu kita menang, kita naik kelas, akan semakin terbuka kita. Oh, benar, Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Aku ngalami sendiri loh. Aku benar-benar dikuatkan. Aku benar-benar punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Jadi saudara, jangan pernah merasa takut. Jangan pernah menjadi kecewa. Jangan pernah menjadi marah sama Tuhan ketika kita lihat ada ujian-ujian, persoalan-persoalan terjadi dalam hidup kita. Karena justru lewat itu semua, Tuhan ingin mengangkat kita, membawa kita lebih tinggi lagi. Ya, jadi saudara ingat ya, udah 2 hal nih hari ini yang saat ini saudara saya sampaikan. Tadi yang pertama, kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara dikatakan yang pertama itu sukacita itu tetap ada, tidak tergantung kepada situasi. Lalu yang berikutnya tadi saya katakan, saudara, kita melihat ujian-ujian, tantangan-tantangan itu sebagai sebuah peluang, kesempatan untuk kita naik kelas. Gitu. Nah, satu lagi saudara ya, satu lagi yang mau saya sampaikan. Masih ada saudara, nanti saya berharap minggu depan saya sambung lagi ya. Saudara, satu lagi. Yang berikutnya, saudara, kita memandang bahwa pelayanan bagi Tuhan itu sebagai sebuah kehormatan, bukan sebagai sebuah beban. Jadi melayani Tuhan itu sebagai suatu kehormatan, bukan sebagai beban. Bapak Ibu yang pernah ikut kegiatan pelatihan, bukan pelatihan ya, kayak retreat Dulos Camp tuh saudara. Itu ada slogan besar. Pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Gitu. Melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Saudara, ada orang yang merasa gini loh.
Ketika dia melayani, ditugaskan, nanti kamu pimpin pujian ya, nanti kamu begini ya, lakukan ini dan itu. Itu jadi beban, saudara. Apa ya? Jadi dia tetap dia lakukan, tapi itu sepertinya sesuatu yang membuat dia jadi pusing, membuat dia menjadi pikiran macam-macam, sebuah satu beban. Saudara coba dengar saya baik-baik nih. Kita itu melayani Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, lalu coba lihat siapa kita ini sih yang boleh gitu melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, tapi kalau kita sekarang diberikan kesempatan, ditunjuk untuk melayani pekerjaannya, melayani Dia, Bapak Ibu, apakah karena kita hebat, karena kita memang layak, karena kita bisa, kita mampu? Saya kira nggak begitu, saudara. Tapi yang saya yakini itu hanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Dia percayakan kepada kita, saudara. Jadi saudara-saudara, itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh melayani Dia. Nah jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara yang sebagai pelayan Tuhan di gereja, entah sebagai pelayanan asir, sebagai kolektan, sebagai singer, worship leader, pemberita firman, atau apapun juga lah pelayanannya. Ingat saudara, itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak layak kita ini, nggak pantas kita ini sebetulnya. Siapa sih kita ini? Apakah kita bisa bilang, wah Tuhan, saya orang kaya, orang terpandang, orang yang terhormat, orang sama saya semua hormat Tuhan. Jadi pantaslah kalau saya melayani Tuhan, pantaslah sewajarnya lah saya melayani Tuhan. Enggak gitu, saudara, tidak begitu. Saudara, kita ini enggak layak. Kita ini enggak pantas, saudara, untuk melayani Dia. Tapi saudara, tahukah saudara, pelayanan itu adalah kehormatan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Banyak orang ingin melayani, saudara, tapi kita lihat enggak semua juga mereka bisa melayani. Banyak orang ingin terlibat dalam pelayanan dengan bermacam-macam motivasi, ya. Tapi mari kita luruskan hati ini sekarang. Kalau saudara pelayanan itu kita rasa menjadi sebuah beban, membuat kita stres, membuat kita menderita, ngomel. Apalagi kalau andai kata kita tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan apresiasi dari pendeta kita, dari teman-teman kita, dari jemaat yang kita layani, kita ngomel. Walaupun mungkin tidak terbuka ngomelnya, tapi ngomel dalam hati sendiri. Saudara-saudara, kita salah ya. Saudara-saudara, kita benar-benar nggak pantas seperti itu. Jadi mari saya berharap ini menjadi satu perenungan buat kita sekalian. Saudara dan saya coba periksa. Apakah rohani saya sehat? Apakah saya sudah benar-benar mengalami pertumbuhan? Pertumbuhan terjadi ketika kerohanian saya itu sehat. Hari ini kita belajar 3 hal. Saudara, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita lihat sukacita tidak tergantung kepada keadaan. Yang kedua, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Yang ketiga, saudara, yang kita pelajari hari ini, melayani Tuhan itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berharap ini menjadi sebuah cermin bagi kita untuk melihat sejauh mana kesehatan rohani kita. Minggu depan saya akan lanjutkan, saudara ya. Masih ada 3, kalau saya tidak salah ada 3 hal lagi yang akan saya sampaikan sebagai ukuran kerohanian kita. Ya, mari saudara, sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mau katakan, saudara gabung dalam lembah pujian ya, hari Jumat jam 6 sampai jam 7. Saudara ya, ada lembah pujian. Biasanya kalau saya hadir, saya akan sampaikan renungan firman. Biasanya begitu, saudara. Hari Sabtu anak-anak youth tetap ibadah. Hari Minggu nanti tanggal 1 September. Saudara, itu minggu pertama, jadi ada perjamuan kudus. Saudara, siapkan hati sungguh-sungguh. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, itu perintah Tuhan buat kita. Jadi saudara, siapkan hidupmu untuk kita terima roti dan anggur itu yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus. Ya, mari datang baik dalam ibadah pagi, ibadah sore, saudara. Di tengah-tengah itu jam 10 ada ibadah anak-anak. Baik saudara, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Minggu depan kita akan kembali dalam Eva.
saya akan coba lanjutkannya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, karena Tuhan sudah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau kami dapati hidup kami tidak berkenan, atau kami sesungguhnya sedang sakit. Tuhan, tolong kami, jamah ubahkan kami, supaya kerohanian kami sehat dan kami terus mengalami pertumbuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva pada malam hari ini. Pribadi mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak diberkati, orang tua diberkati. Hidup rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha mereka dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Anak-anak mereka dalam studi, dalam pekerjaan juga diberkati, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami syukuri akan segala kebaikan-Mu dan kami terus berserah penuh dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu ada atas setiap kami. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin.